Saudari-saudara yang terkasih, beberapa saat lagi kita akan merayakan pesta Santo Ignatius Loyola, pelindung paroki kita, serta sekaligus ulang tahun berdirinya paroki kita yang ke-8. Maka baik kita kembali mengingat dan merefleksikan kembali teladan dari pelindung kita ini, yakni Santo Ignatius. Santo Ignatius lahir di Spanyol pada tahun 1491. Ia adalah putra bungsu dari pasangan bangsawan Don Beltran dan Mary Sanchez. Semenjak kecil hingga masa mudanya, Ignatius mengecap kenikmatan hidup mewah dalam didikan tradisi istana. Pada tahun 1517, Ignatius menjadi tentara kerajaan Spanyol. Pada tahun 1521, Ignatius mengalami suatu petaka yang akhirnya mengubah hidupnya, yakni terluka parah oleh peluru di Pamplona. Bagi Ignatius, ini merupakan hal yang sangat berat. Kakinya cedera, sehingga ia tidak bisa kemana-mana demi proses penyembuhan. Bahkan mentalnya pun down ketika itu. Ia harus sabar dengan mengambil jarak dari keramaian dan berdiam dalam kesunyian. Sebagai manusia biasa, ia pun merasa jenuh, bosan, ingin segera bebas dari lockdown yang membelenggunya ketika itu. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari ia lewati. Santo Ignatius seperti dituntun oleh Roh Allah dengan menemukan buku aneka kisah tentang Kristus dan para kudusnya. Dan setelah sekitar 1 tahun ia tinggal dalam kesendirian itu, ia pun sembuh dan lahir menjadi manusia baru. Dalam kesunyiannya, Ignatius mengalami kedekatan mesra dengan Allah, serta kisah-kisah luar biasa dari para kudus membuat hatinya terasa sejuk, bersemi, dan memanggilnya untuk bertekad mengabdikan dirinya penuh kepada Allah sebagai seorang rohaniawan. Kelahirannya menjadi manusia baru ini akhirnya makin ia kukuhkan dengan lagu meditasi dan doa di Gua Manresa. Pengalaman-pengalaman imannya akhirnya ia tuliskan dalam buku latihan rohani yang sangat terkenal. Nah, saudari-saudaraku, sekarang kita berada dalam suasana pandemi. Hati kita sedih, kalut, rapuh, bergetar, dan bahkan takut saat mendengar aneka berita semakin masifnya penularan virus COVID-19 ini di sekitar kita. Berapa kali kita dikagetkan dengan berita keluarga, kerabat, sahabat-sahabat kita yang meninggal oleh karena keganasan virus ini. Kita pun bersedih saat mendengar sahabat-sahabat dan keluarga kita dinyatakan positif terhadap virus ini dan harus menjalani masa isolasi.
kita sering berpikir, apa kehendak Tuhan dengan ini semua? Apakah Tuhan itu sungguh ada? Bagaimanakah pandemi ini akan berakhir? Dan kapan itu? Atau sampai kapan kita bisa bertahan terhadap virus yang tidak kelihatan ini? Santo Ignatius memberi teladan kepada kita untuk melihat segala sesuatu baru dalam Kristus. Ia menerima sakitnya sebagai a real gift dari Allah, hadiah dari Allah yang membuatnya merasa rentan dan berefleksi tentang hidup pemberian Allah. Seperti Yesus di Taman Getsemani, ia juga mengatakan, "Saya tidak ingin berada dalam situasi ini, namun jika engkau menginginkannya, marilah kita bersama-sama berjuang dengan penyakit ini. Tidak saya sendirian." Saudari-saudaraku yang terkasih, rasa takut membuat kita makin manusiawi. Janganlah takut terhadap rasa takut. Mari kita belajar dari Santo Ignatius. Tidak perlu lari dari apa yang terjadi. Jangan tolak. Penolakan adalah musuh kita. Kita harus berdamai dengan situasi pandemi ini dan berjuang bersama. Bangunlah kepekaan dan solidaritas satu sama lain. Salam sehat dan berkah dalam.